Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan salah satu dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana tatkala kita melihat ada fenomena gerhana, di antaranya gerhana matahari ataupun gerhana rembulan, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk bersegera berdoa, bertakbir, beristighfar, salat, kemudian mendengarkan khutbah. Fenomena gerhana matahari bukanlah fenomena alam biasa, namun itu adalah salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang itu menggambarkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang tujuannya adalah untuk mengingatkan kita akan datangnya hari kiamat, yang itu pasti datang dan setiap mukmin wajib untuk mempercayainya. Yang hikmahnya adalah agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya adalah agar kita senantiasa menjaga diri kita dari segala perkara yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya ajal kita ditentukan. Kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan membangkitkan kita semuanya dari alam kubur kita. Kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang setelah kebangkitan kita nanti dari alam kubur kita akan dikumpulkan di hadapannya. Kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan menghisap seluruh amal perbuatan kita. Yang baik ada hitungannya, yang buruk pun demikian ada hitungannya. Maka kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya Dia akan merahmati orang yang Dia kehendaki dengan rahmatnya. Dan dengan keadilannya Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa hambanya siapa yang Dia kehendakinya. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna batsya rabbika lasyadid." Sesungguhnya hukuman azab Rabbmu adalah benar-benar keras. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khutbatan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah berkhutbah kepada kami.
dengan satu khutbah ma sami'tu mithla qattu, dengan khutbah yang aku belum pernah melihat mendengarnya sama sekali. Beliau berkhutbah sambil beliau bersabda, lau ta'lamuna ma a'lam, seandainya kalian tahu apa yang ku ketahui, la dhakhiktum qalilan wa la bakaitum katsira, maka pastilah kalian itu akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat pun begitu mendengar sabda Rasulullah, seandainya kalian tahu apa yang ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Maka mereka pun menutupi wajah-wajah mereka sambil menahan tangisan-tangisan di dalam dada-dada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat surga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat neraka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang banyak berbuat maksiat dan menentangnya. Maka kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Uridat alayyal jannah wan nar." Ditampakkan kepada aku surga dan neraka. "Falam arakal yaumi fil khairi wasyarr." Maka aku belum pernah melihat kebaikan dan keburukan seperti hari ini. Walau ta'lamuna ma'alam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Seandainya kalian tahu apa yang ku ketahui, maka pastilah kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sekarang banyak tertawa dan sedikit menangis, dikarenakan kita masih belum mengimani dengan keimanan yang sesungguhnya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seandainya kita mengetahuinya, yang seandainya kita mengimani dengan sesungguh-sungguhnya, maka pastilah keimanan itu akan membawa kita kepada tangisan-tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada tangisan-tangisan yang merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tudna syamsu yaumal qiyamah." Akan didekatkan nanti matahari pada hari kiamat minal khalqi, dari makhluk, hatta takuna minhum kamiqdari mil, hingga jarak antara matahari dengan mereka seperti seukuran 1 mil. Kemudian berkata Sulaim ibnu Amir, "Fa wallah ma adri ma ya'ni bil mail." Maka demi Allah aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil. Apakah itu masafatal ardi amil alladhi tuktahalu bihi al-ain? Aku tidak tahu apakah mil itu jarak perjalanan di permukaan bumi ataukah mil itu adalah alat yang digunakan untuk mencelai mata, kata beliau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa yakunun nasu ala qadri a'malihim." Maka dalam keadaan seperti itu manusia, keadaan mereka sesuai dengan kadar ukuran amal-amal mereka. Fil araqi, di dalam keringat-keringat mereka. Faminhum man yakunu ila ka'bai. Maka ada di antara manusia yang keringatnya sampai kepada kedua mata kakinya. Wa minhum man yakunu ila rukbatai. Ada di antara manusia yang keringatnya sampai kepada kedua lututnya. Wa minhum man yakunu ila haqwai. Ada di antara mereka yang keringatnya sampai kepada pinggangnya atau kepada pundaknya. Wa minhum man yuljihumul araqu iljaman. Dan ada di antara mereka yang keringat mereka menenggelamkan mereka, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan sampai ke hidungnya. Waliyadzubillah. Maka masing-masing manusia tatkala mereka berdiri nanti pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar keimanan masing-masing, sesuai dengan kadar amal-amal perbuatan masing-masing. Siapa yang amalnya menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapat ridhonya Allah, mendapatkan perlindungan Allah, mendapatkan penjagaan Allah, mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian sebaliknya. Kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inni ara ma la tarawun." Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak bisa melihat. Wa asma'u ma la tasma'un. Aku mendengar apa yang kalian tidak bisa mendengar. At-tatis sama, sesungguhnya langit itu pun berderit-derit.
Wa huqqalaha an ta'itta, dan telah berhak bagi langit untuk berderit-derit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langit yang ada di atas kita, langit yang menaungi kita, pada dasarnya langit itu berderit-derit, bersuara, bergerak-gerak. Kenapa dia bergerak-gerak, kata Rasulullah? Ma fiha maudi'u arba'i asabi'a, tidak ada di langit itu satu tempat pun sebesar 4 jari, illa wa malakun wadi'un jabhatahu, melainkan di sana ada satu malaikat yang meletakkan keningnya sajidan lillah, yang sujud karena Allah. Ini langit yang ada yang mengitari kita, yang menaungi kita, dipenuhi dengan para malaikat yang senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menggambarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan kita manusia. Kalau kita manusia semuanya maksiat kepada Allah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala punya makhluk-makhluk yang senantiasa taat kepadanya, makhluk yang lebih kuat, makhluk yang lebih besar daripada manusia. Mereka semuanya taat kepada Allah. Maka manusia, tatkala mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah manusia makhluk-makhluk yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal makhluk yang lebih baik, makhluk yang lebih kuat darinya, mereka senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau ta'lamuna ma'alam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Seandainya kalian tahu apa yang ku ketahui, maka pastilah kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. Wa ma taladzzatum bin nisa, maka kalian tidak akan sempat bernikmat-nikmat dengan kaum wanita alal furush, di atas pembaringan-pembaringan. Wala kharajatum ila su'udat taj'aruna ila Allah, maka pastilah kalian akan mencari tempat-tempat yang tinggi, kalian akan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajib bertakwa kepada Allah, dikarenakan kita harus senantiasa ingat bahwasanya kita nanti tatkala berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin, tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba yaumal qiyamati, pada hari kiamat, hatta yus'ala an umrihi fi ma afna, hingga dia ditanya tentang umurnya, dalam hal apa dia habiskan umurnya, wa an ilmihi fi ma fa'al, dan tentang ilmunya, dalam hal apa dia kerjakan, wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqah, dan dia akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia mengambil dan kemana dia membelanjakannya, wa an jismihi fi ma ablah, dan ditanya tentang tubuhnya, dalam hal apa dia rusakkan tubuhnya. Kita semuanya akan berdiri di hadapan Allah, kita semuanya akan ditanya oleh Allah, dan kita semuanya pasti akan menjawab, dan jawaban kita tidak akan pernah keluar, tidak akan bisa berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang seandainya manusia berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengingkari keburukan-keburukan yang dulu pernah dia kerjakan, maka ditutuplah mulut-mulut mereka. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjulihim. Maka pada hari itu kami tutup mulut-mulut mereka dan berbicara kepada kami tangan-tangan dan kaki-kaki mereka. Maka wajiblah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Beliau pernah bersabda menceritakan akan dahsyatnya hari kiamat. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati huffatan nuratan ghurla. Pada hari kiamat nanti manusia akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang kaki, dalam keadaan telanjang badan, dan dalam keadaan tidak bersunat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, an-nisa war rijalu jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'din, kaum laki-laki dan perempuan mereka akan melihat satu sama yang lain ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'din, perkara kala itu lebih berat, lebih dahsyat daripada sebagian mereka berbicara dengan sebagian yang lainnya. Di sini gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Seluruh manusia laki perempuan kumpul jadi satu. Mereka tidak memakai baju, tetapi tidak ada satu pikiran apapun dalam diri mereka melainkan selamat ataukah tidak.
melainkan mendapatkan rahmat atau mendapatkan azab. Di mana tempatku, surga ataupun neraka. Maka kita wajib mempersiapkan diri kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadapi hari-hari yang seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Beliau pernah bersabda, "Ma minkum ahadun," tidak ada seorang pun di antara kalian, "illa sayukallimuhu rabbuhu," melainkan Rabbnya akan berbicara kepadanya. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada antara dia dengan Allah seorang penerjemah. Fayanzuru aymana min, lalu dia melihat ke arah kanannya, fala yara illa ma qad amil, maka dia tidak melihat kecuali apa yang pernah dia kerjakan. Fala yara illa ma qaddama min amalih, maka dia tidak melihat kecuali amal yang pernah dia kerjakan. Wa yanzuru ash'ama min, lalu dia melihat ke arah kirinya, fala yara illa ma qaddam, maka dia tidak melihat melainkan apa yang dulu pernah dia kerjakan. Wa yanzuru baina yaday, lalu dia melihat ke arah depannya, fala yara illa an-nar tilqa'a wajh, maka dia tidak melihat melainkan api neraka ada di hadapan wajahnya. Fattaqun nara walau bisyiqqi tamrah, maka bertakwalah kalian kepada Allah, lindungilah kalian dari api neraka Allah sekalipun dengan separuh daripada biji kurma. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hari kiamat adalah hari yang sangat besar, hari yang sangat dahsyat. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang keadaan orang yang paling ringan siksanya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, "Inna ahwana ahlin nar," sesungguhnya manusia yang paling ringan siksanya, azaban, siksanya yang paling ringan adalah man lahu na'lan wa syirakan, adalah orang yang dia punya dua sandal dan talinya, min nar, dari api neraka, yaghli minhuma dimaghuhu, sementara otaknya mendidih. Dia pakai sandalnya, sandal neraka, maka otaknya pun mendidih. Ini adalah orang yang paling ringan siksanya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, sekali lagi, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gerhana matahari yang kita lihat, yang kita saksikan, itu adalah satu tanda-tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala mampu membuat yang seperti itu, maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan membaliknya. Allah Subhanahu wa taala akan menerbitkan matahari dari arah tenggelamnya, dan saat itu pintu pertobatan sudah terputus, sudah tertutup. Maka oleh karena itulah, selagi sekarang pintu taubat masih dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita perbaiki diri kita semuanya. Semakin kita tingkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ketakwaan sampai kita menghadap kepadanya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.